Oke, gimana Mbak Regina? Tugasnya Mbak Regina di mana? Asalnya dari mana? Bali. Saya dari Bali. Bali ya? Oh iya. Hmm, jauh. Oke, oke. Ntar wisuda ke Jakarta kan? Iya, Mudah-mudahan ya, biar bisa ketemu teman-temannya yang lain. Oke, gimana perkembangan tugas akhirnya? Kemarin udah bicarain judul. sudah yang saya ubah judul pengaruh itu loh, Pak. Mm-mm. Sebelumnya sudah pernah ngambil dari semester lalu. Ngambilnya apa baru semester ini ngambil tugas akhir? Baru semester ini. Oh, berarti baru baru ya judulnya. Oke, saya sambil lihat. Apa kamu mau share screen? Iya, boleh, Pak. Oke, kita koreksi bareng-bareng ya. Oke, nih judulnya pengaruh efektivitas penggunaan sistem informasi akuntansi dalam peningkatan efisiensi keuangan pada usaha manufaktur. Nah, yang usaha manufaktur ini ada batasannya nggak? Apa semua perusahaan manufaktur, apa khusus daerah Bali saja, atau satu perusahaan manufaktur gitu? Apa Ini gimana? kayak perusahaan kerajinan gitu, Pak. Saya ambilnya di UMKM. Satu perusahaan atau banyak perusahaan? Satu perusahaan. Oh ya, satu perusahaan. Oke, perusahaannya di sana dekat tempatmu kerja atau tempat di rumah atau gimana? Di dekat-dekat rumah. Oh, tapi eh, untuk mengambil data segala macam itu nggak ada kesulitan. Enggak sih, Pak. Tapi Aman. saya belum mulai, masih mau rencananya yang itu. Hmm. Usaha lampu kayak kerajinan lampu tidur gitu loh, Pak. Mm-mm. Yang kamu mau teliti itu efektivitas penggunaan sistem informasi. Iya, Mm-mm. kan saya lihat usahanya itu belum ada sistem akuntansinya itu loh, Pak. Mm-mm. Masalahnya di sana saya mau cari sistem informasi akuntansinya efektif nggak buat perusahaan itu. Yuk, kalau dilihat ini kan, ke mengukur berarti kan pengaruh efektivitas penggunaan. Mengukur efektifnya itu belum bisa dilakukan karena memang sistem informasi itu kalau kata Mbak Regina tadi kan perusahaannya itu belum menggunakan sistem untuk laporan keuangannya ya. Ya, Berarti kalau belum menggunakan sistem belum bisa diukur efektivitasnya, ya kan? Bagaimana betul. kita mengukur sedangkan dia sendiri belum menerapkan sistem informasi akuntansi di dalam penyusunan laporan keuangan. Nah, begitu juga dengan peningkatan efisiensi. Efektif dengan efisiensi, apa menurut Mbak Regina pengertiannya? Menurut Mbak Regina, sekilas gitu, antara efektif dengan efisien apa? Kalau efektif itu dia eh, ringkas keuangannya. Kalau Hmm. efisien itu eh, hampir sama menurut saya, Pak. Nah, itu dia. Makanya apa yang mau kita ukur efisien apa efektifnya gitu hampir sama sebenarnya sedangkan di sini
perusahaannya sendiri belum menggunakan sistem informasi akuntansi. Kalau Mbak Regina sendiri aktivitasnya bekerja atau gimana? Saya kerja dari rumah, ada Oh, usaha. oh gitu, nggak ada apa gitu di usaha apa? Dari rumah berarti apa aktivitasnya? Berkaitan dengan akuntansi nggak? Enggak sih, Pak. Hmm. Oke, apa jualan online atau gimana gitu? Ya, jualan online. Oh gitu, iya iya. eh Maksud saya biar judulnya ngambil dari efektivitas atau aktivitas nih ya, aktivitas pekerjaan kamu aja. Jadi mudah untuk mengambil datanya. Kalau di sini perusahaan manufakturnya itu kan kayak yang kamu mau dekat rumah itu apa kayak mebel gitu ya, Iya, sebenarnya ada dua, Pak. furnitur Yang gitu. satu, yang mebel itu, yang kayak Mm-mm. kerajinan. Satu lagi, kayak konveksi. Mm-mm. Oh, Konveksi baju. ya. Dua-duanya belum menggunakan sistem informasi akuntansi ya. Iya. Hmm. Kalau perusahaan manufaktur itu yang mebel itu se- apa skupnya udah lumayan besar, belum? Belum, dia kayak usaha kecil gitu, Pak. Usaha, Hmm. Rumahan ya masih ya. ya, masih usaha rumahan. Hmm. Ya ya ya. Apa diganti aja judulnya, Pak? Sebaiknya ganti kalau kayak gini nanti kamu akan kesulitan eh, dalam baik penyusunan datanya, kemudian nanti juga kamu akan kesulitan pada saat sidang tugas akhirnya, nanti kamu akan banyak pertanyaan ini pasti. Gitu. Emang harus kenapa sistem informasi yang diambil? N- Nggak harus sistem informasi nggak apa-apa kan? Iya sih, nggak apa-apa ya, Pak ya. Nggak apa-apa. Emang kamu lebih konsen ke sistem informasi akuntansi? Enggak? Nggak sih, Pak. Kata teman saya harus ada unsur akuntansinya gitu kalau dia bimbingan sama Bu Nur. Oh, siapa temanmu? Aini. Ini. Udah lulus? Belum, baru sama kayak saya, baru mulai. Hmm, itu karena dia basicnya dari D3 kali dia ya. Enggak sih, dia lulus SMA juga sama, tapi dia SMA-nya udah akuntansi. Oh, udah akuntansi. Kamu kalau Mbak Regina SMA-nya? Saya IPA. Nah, IPA lagi ya. Oke. Kalau yang penting eh, judulnya bisa diselesaikan. Ada perusahaan-perusahaan lain gitu di sekitaran tempat tinggal atau kakak gitu di perusahaan apa gitu. Ada sih Atau banyak, cuma jauh-jauh. ya nggak apa-apa asalkan datanya bisa diambil gitu. Suami mungkin udah punya suami belum? Udah, Nah, suami mungkin perusahaan apa gitu. dia ini kayak konstruksi bangunan. Hmm. Oh, iya, iya. Bentar. Bapak lagi mikir, kalau kamu konsentrasi mata kuliah yang diambil konsentrasi apa? Jurusannya lebih ke apa? Saya lebih ke pajak sih sebenarnya, Pak. Pajak. Hmm. Mau membahas tentang pajak. Pajak, pajak apa akuntansi ya? Bingung saya. Nah, ya kalau pajak ya terus terang ya banyak peraturan terkait dengan perpajakan gitu. Kalau ke akuntansinya saja ya kita cari yang judulnya kaitan dengan akuntansi. Kalau akuntansi itu pasti laporannya ya, Pak ya, yang diginiin. Betul, laporannya. Kalau perusahaan nggak ada laporan keuangannya susah berarti ya, Pak? Mana ada perusahaan nggak ada laporan keuangan? Kan siapa tahu nggak didata. Enggak, kalau perusahaan.
yang memang dikelola dengan benar pasti ada laporan keuangannya. Kecuali warung itu mungkin iya. Kalau warung kan memang tidak perlu ada laporan keuangan. Siap, Bu Meta, sebentar ya. Iya, sorry, sorry, sorry. Nah, gitu. Jadi nggak ada perusahaan yang memang tidak ada laporan keuangannya. Kecuali ya memang perusahaan rumahan seperti warung, kemudian gitu. Yang masih kecil ya skupnya keluarga, memang paling berdasarkan catatan-catatan keuangan biasa gitu. Tapi kalau perusahaannya udah dikelola dengan baik, menggunakan jasa keuangan gitu, pasti ada laporan keuangannya. Gitu. Gimana? Udah dapat gambaran mau konsennya ke mana? Paling laporan keuangannya aja, Pak. Laporan keuangannya aja ya. Iya deh. Iya, nah kalau yang laporan keuangan mungkin apa yang perusahaan yang bisa diambil di sana itu kalau perusahaan tadi mebel nggak mungkin karena laporan keuangannya pasti belum berjalan, iya kan? Kalau yang konveksi Belum survei. belum survei, tapi ada rekanan kenalan gitu di dalam orang dalam nggak? Ada temennya ini, Bapak. Tapi udah cukup besar apa nggak? Udah ini, udah banyak cabang. Oh, udah banyak cabang. Nah ini bagus ini kayaknya. Kalau sudah ada banyak cabang itu kan biasanya pengelolaan laporan keuangannya udah berjalan dengan baik gitu. Tuh, nah nanti tinggal dari perusahaan konveksi itu yang mau kita gali. Dia perusahaan konveksi itu bergeraknya masih konvensional dari mulut ke mulut atau memang sudah menggunakan media online pengiklannya apa gimana? Dia udah mulai pakai media online, tapi nggak terlalu ini Pak, apa? eh, Belum intens ya. ya belum intens. Tapi sudah bergerak begitu. Jadi bisa itu ngangkat di tapi pajaknya belum tahu ya perusahaan itu kok untuk tarif pajaknya untuk di perusahaan konveksi itu. Iya belum. Kemarin kakak saya bilang yang di konveksi ini ada laporan keuangannya, cuma masih berantakan itu loh Pak. Si berantakan nih. Ya, Nanti tersendat deh kalau masih berantakan nggak bisa disusun. Hmm, Gimana ya terkait konveksi? Kalau pajak, hmm, nanti akan kesulitan pajak nanti. Eh, Kalau ini efektivitas penggunaan sistem informasi, ini jelas belum bisa karena di perusahaan sendiri belum menggunakan, kemudian perusahaan manufakturnya juga belum laporan keuangannya belum berjalan dengan baik gitu. Ini pasti tidak bisa ini jadinya. Tuh. Atau ada ju- apa ide lain mau angkat judul ide lain? Bapak sambil nyari-nyari dulu ya. ya.
nih dari tiga ini deh, kamu coba eh, satu, dua, tiga, tiga. Ini jadi di chat Bapak kasih ada tiga. Kira-kira dari tiga ini yang menurut kamu memudahkan? Di chat WhatsApp, Pak. Bukan chat Zoom. Muncul nggak di chat Zoom? Hmm. Kalau mau di WhatsApp, biar nggak hilang. Coba di Ya. WhatsApp. Di WA juga. Kalau dilihat di sini, ya, pertama ada analisis pengaruh penerapan sistem standar akuntansi ya, keuangan Mm. untuk entitas mikro, kecil, dan menengah. Kemudian pemahaman, pengaruh pemahaman akuntansi dan penggunaan software akuntansi terhadap keakuratan penyusunan laporan keuangan. Kemudian pengaruh metode depresiasi penyusutannya terhadap laba bersih pada perusahaan. Nomor 3 bisa kayaknya, Pak. Yang nomor dua aja gimana? Dicoba nomor dua. Pengaruh pemahaman akuntansi dan penggunaan software akuntansi terhadap keakuratan penyusunan laporan keuangan. Iya. Sulit nggak? Dicoba dulu. Dicoba dulu dari tiga ini ya. Tiga ini. Ya. Dicoba cari teorinya atau contoh-contohnya di Google yang sekiranya mudah untuk Mbak Regina nanti usulkan ke saya dari antar tiga ini. Tahu kalau memang ada yang lain, ya nggak apa-apa juga. Itu. Saya cuma ngasih masukan. Ya, Iya, Pak. iya biar biar nyarinya yang mudah, biar cepat selesai semester ini. Apa mau nambah semester besok? Enggak. Biar cepat selesai, cepat wisuda gitu. Wisudanya itu bulan apa, Pak? Wisuda sekarang bulan Januari. Kemungkinan sekitar Juli atau Agustus kemungkinan. Ya. Itu. Jadi nanti setelah
dicoba cari referensinya dari tiga ini, diusulkan ke saya, baru kita bisa lanjut ke abstrak. Nanti kalau udah fix judulnya, nanti langsung bisa nyusun 1 2 3 bab 1 2 3. Insya Allah mudah-mudahan cepat selesai. Itu. Ya. Yang penting udah tentuin dulu judulnya dari tiga ini, mana yang menurut Mbak Regina mudah gitu. Itu. Iya, Pak. Ya, nanti dipikirkan dulu dari tiga ini kira-kira mana yang ketertarikannya mudah, Mbak Regina bisa sampaikan lagi ke saya, baru kita lanjut ke bab 1 2 3. Mm-mm. Oke ya, Ya. dipikirkan dulu matang-matang. Jangan lama-lama tapi mikirinnya, nggak Iya. selesai-selesai. Minggu depan Zoom lagi ya, Pak? Bagaimana? Kalau ntar malam sudah dapat keputusan, besok Zoom lagi juga nggak apa-apa. Ya. Gitu. Oke? Misalnya kalau cari informasi perusahaannya lewat online aja gimana, Pak? Perusahaannya lewat online, eh, kalau laporan keuangannya boleh lewat online, kan bisa diambil di Bursa Efek Indonesia kan. Kalau tapi itu perusahaannya untuk yang sudah TBK aja yang bisa dicari di online. Tapi kalau Hmm. perusahaannya belum TBK, ya nggak ada laporan keuangannya, harus datang ke perusahaan. Ya. Itu. Oke? Hmm. Oke. Nanti kalau udah dapat keputusan, info ke saya, baru kita diskusikan lagi bab 1 2 3. Hmm. Ya, ini judul juga udah saya kirim ke WA. Ya. Ya, Ya. ada lagi mau ditanyakan? Saya bingung ini, Pak, yang Apa? Tapi buku panduan udah pegang kan? Buku panduan? udah buku panduan cuma latarnya latarnya ini kan harus ada Romawinya itu gimana caranya, Pak? Oh, itu nggak apa-apa, itu gampang nanti. Nanti saya pandu di Zoom berikutnya. Yang penting Oh itu ya, kan teknis penulisan. ya. Gampang itu bisa dibikin kok. Mm. Oke. Semangat Mbak Regina. Aduh. Oke ya. Ya, Pak. Ya, biasa ada Oke Mbak Regina. Semangat ya. Bali di Ya. mana Balinya Mbak Regina? Ini hujan, banjir Oh, tapi di mana di Balinya? di Gianyar. Oh, Gianyar.